Training. Sisi terakhir dari seri craft adalah T yang memiliki arti train, yang dapat diartikan secara bebas sebagai bersikap, bergaya, atau acting, atau juga berlakon, seakan-akan segala sesuatu sudah benar-benar terjadi sesuai dengan perencanaan. Filosofi yang mendasari T ini adalah bahwa manusia makhluk holistik alias menyeluruh. Artinya kita merupakan sebuah paket sistem yang terintegrasi atau kita adalah gabungan dari berbagai unsur pendukung yang akhirnya membentuk kita. Seperti jargon yang dilontarkan yaitu you are what you eat, you are what you wear, you are what you think, dan lain sebagainya. Dunia aplikasi psikologi peduli sekali terhadap keholistikan ini. Sebagai contoh, dalam modeling, salah satu aspek penting yang perlu diamati adalah faktor fisiologis, yaitu meliputi postur, gerakan, dinamika, yang intinya adalah vibrasi getaran yang dipancarkan melalui gerakan fisik sisi luar manusia. Artinya, dengan gerakan fisiologis yang berbeda, maka kita pun secara otomatis akan menjadi orang yang berbeda pula. Dan tentu dengan obsesi dan pola pikir yang menjadi berbeda pula. Selanjutnya, bahkan emosi yang merupakan produk dari biochemistry tubuh ternyata juga sangat terhubung dengan aspek fisiologis. Dengan pemahaman ini, maka merubah emosi resah menjadi emosi tenang bahkan dapat dilakukan secara alamiah dalam hitungan detik. Di antaranya dengan memanfaatkan pola fisiologis yang mendukung munculnya masing-masing emosi ini. Nah, jika kita jeli terhadap sifat holistik ini, maka dengan mentraining diri kita akan kemakmuran dapat secara alami memasuki pola fisiologis tertentu, maka akan mengakibatkan perubahan arah emosi dan pemikiran. Sangat ajaib, bahkan dalam kasus ini menunjukkan sekali lagi bahwa alam semesta terselenggara dengan demikian teratur dan sempurna sehingga kita seharusnya menyelaraskan kepadanya. Nomor satu yang akan kita lakukan adalah melakukan changdown dari konsep ketuhanan yang bersifat global kemudian di changdown ke penghormatan terhadap alam semesta, yang maksudnya tentu kepada penghormatan ke hukum-hukum yang berlaku dari alam semesta itu sendiri yang dapat diamati, dipelajari, akhirnya diselaraskan. Kita diawali akan menemukan presupposition, tradisi pribadi yang mungkin bisa menghalangi kemakmuran karena menjadi platform berpikir. Saya beri contoh, ada tradisi kalau kejatuhan cicak itu sial, sementara kejatuhan cicak di budaya lain itu ngerjekeni. Yang jelas, hal kecil seperti ini adalah masalah besar kalau presuppositionnya negatif. Ini harus dibuang. Kembali ke topik T alias train. Apa hubungannya dengan konsep sukses? Ya, tentu teramat sangat berhubungan. Fisiologis mereka yang sukses serta kebiasaan sangat berbeda dengan mereka yang kurang sukses. Train berarti kita berakting seakan-akan segala sesuatu sudah terjadi sesuai dengan perencanaan. Acting ini harus dilakukan terus-menerus sampai dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu. Train dapat dimaknai sebagai proses membuat blueprint sukses secara terus-menerus sehingga menjadi sangat jelas, bahkan sampai seluruh sistem kesadaran kita mengenalinya. Bagi yang mempercayai, bahkan acting ini sedemikian sempurnanya sampai-sampai alam semesta pun turut mempercayai dan selanjutnya akan merubah persepsinya terhadap kita dan pasti terjadi. Terjadilah. Jika kita ingin berlimpah secara materi, maka kita harus bersikap seakan-akan kita benar-benar sudah memiliki keberlimpahan itu. Mengapa begitu? Pikiran bawah sadar tidak mengenali kuantitas dan kualitas. Dia hanya mengenali pola. Segera kita praktekkan dengan menyusun pola-pola tertentu yang sesuai dengan arah keinginan kita dalam kemakmuran, yang merupakan program ulang pikiran bawah sadar Anda. Kalau tidak diatur, maka semuanya akan berantakan. Tidak terbentuk bangunan kemakmuran, kebahagiaan, dan kesehatan itu.